Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melki Angsar dari Syair Buah Delima Channel, sebuah channel YouTube yang berisikan tentang berbagai macam tips, sharing, ataupun nasihat-nasihat kebaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sobat Buah Delima Channel, mumpung masih awal bulan, di awal tahun ini, bagaimana kalau kita berbagi tips dan sharing mengenai resolusi tahun baru yang sudah dicanangkan dan harapannya tidak akan gagal lagi. Penasaran? Sebelum kita mulai gimana sharingnya, yuk kita subscribe dulu channel Syair Buah Delima ini, like dan komen apabila video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kamu lainnya. Oke. Sobat Buah Delima Channel, mengenai resolusi tahun baru, ternyata ada penelitian dari Richard Wiseman from Bristol University dari Inggris menyebutkan bahwasannya 88% resolusi tahun baru itu gagal untuk diwujudkan. Dan ternyata juga ada lagi riset yang dilakukan oleh Profesor John Norcross dari Scranton University from Amerika juga menyebutkan bahwasannya hanya 71% orang yang masih bertahan dengan resolusinya selama 2 minggu. Lalu 64% selama 1 bulan dan 46% yang hanya bertahan selama 6 bulan. Wow, ternyata sangat susah sekali mewujudkan namanya resolusi tahun baru. Baik, Sobat Buah Delima Channel, kita bahas detail tips untuk resolusi tahun baru dengan konsep SMART. Penasaran? Yuk kita mulai bahas satu persatu, yaitu pertama huruf S dari SMART yang pertama. Apa sih artinya S itu? Singkatan atau akronim dari spesifik. Kebanyakan untuk resolusi tahun baru, sobat di sini menuliskan target yang tidak spesifik. Contohnya, sobat mau nabung, lalu sobat mau mulai investasi, atau sobat mau kurus, atau sobat mau olahraga. Nah, menurut konsep SMART, hal tersebut kurang tepat karena tidak spesifik. Bagaimana kalau diganti dengan konsepnya, misalnya mulai mau nabung sekian rupiah setiap bulannya, atau mau kurus berapa kilogram, atau mulai olahraga. Nah, olahraga apa nih yang mau diambil, kapan waktu pelaksanaannya. Nah, itu dia maksudnya untuk spesifik, karena dengan spesifik tersebut otak kita akan lebih mudah mencernanya dan juga lebih cepat untuk memahaminya. Sobat Buah Delima, kita lanjut ke pembahasan kedua, SMART kedua, yaitu huruf M, akronim dari measurable atau dapat diukur. Seperti yang sudah dijabarkan di contoh sebelumnya, baiknya juga sobat menuliskan targetnya lebih terukur. Contohnya, misalnya mau nabung. Nah, nabung ini berapa nih untuk nabungnya? Misalnya sebulan 300.000. Nah, 300.000 itu gimana caranya? Misalnya dengan nabung setiap hari 10.000, atau nabung 75.000 setiap minggu, atau juga misalnya mau rajin olahraga. Nah, rajin olahraganya itu seperti apa? Misalnya mau sepeda, mau lari. Nah, juga tuliskan targetnya, misal bersepedanya sekian kilometer selama 1 jam. Kenapa juga harus diukur? Karena biasanya kalau kita catat itu sudah mendekati target, biasanya kita akan mudah lebih semangat untuk mencapai target tersebut. Oke sobat, lanjut SMART yang ketiga, yaitu huruf A, akronim dari achievable, dapat dilakukan atau dapat dijangkau. Sobat semua, dalam menetapkan semua resolusi, pastikan resolusinya itu dapat dilakukan atau dapat dijangkau. Contohnya, misalnya sobat berkeinginan nih untuk nabung setiap bulannya misalnya 2 juta. Tetapi mohon maaf, pendapatannya sebulan hanya 4 juta. Itu udah 50% nih dari pendapatan bulanannya. Itu yakin deh, pasti nggak akan bisa sobat jangkau. Kenapa? Karena
nantinya akan bikin keteter sendiri, kesusahan sendiri. Nah, contohnya lagi, misalnya sobat nih mau olahraga nih, udah ditargetin satu hari 1 jam, tetapi ternyata aktivitas kesehariannya mulai dari berangkat kerja sampai pulang ke rumah itu udah malam, pulangnya jam 9 malam misalnya. Nah, itu juga pasti akan susah karena kita udah capek duluan, udah lelah duluan, udah macet-macetan. Nah, sarannya adalah menetapkan semuanya itu dengan yang bisa dijangkau. Kenapa? Karena membuat sesuatunya itu bisa terjangkau sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, dengan memulainya pada langkah terkecil yang sobat bisa. Oke. Baik, kita bahas SMART yang keempat, yaitu huruf R. Akronim dari realistik. Realistis atau menyesuaikan kemampuan. Dalam hal untuk menetapkan suatu resolusi, sobat di sini harus realistis, harus kira-kira, karena kalau targetnya terlampau tinggi, khawatirnya nanti sobat akan bosen. Juga misalnya khawatirnya lagi kalau ketemu kendala nantinya malah capek, mudah nyerah, lelah, dan akhirnya gagal maning. Kamu sih gagal maning. Hah? Baik, lanjut ke SMART yang terakhir, yaitu huruf T, artinya time limit, berbatas waktu. Sobat di sini dalam mencanangkan atau membuat resolusi, baiknya memberikan batas waktu kapan bisa merealisasikan dari target-target tersebut. Contohnya, misalnya di sini sobat ingin menguruskan badannya sebanyak 10 kg misalnya, ataupun misal mau nabung 3 juta rupiah gitu di akhir tahun. Nah, tuliskan kapan harus deadline-nya itu. Karena di sini kita juga mengenal yang namanya Parkinson's Law, artinya mengerjakan sesuatu dengan menyesuaikan waktu. Biasanya, coba deh, tugas yang diberikan misalnya nih, deadline 2 minggu, pasti bisa diselesaikan dalam 2 minggu. Tapi kalau misal tugasnya dikasih waktu sebulan, pasti di sini sobat akan mengerjakannya atau menyelesaikannya dalam 1 bulan. Artinya, dengan ada batasnya waktu tersebut, dengan adanya batas waktu tersebut, pastinya sobat akan lebih terarah lagi untuk mengerjakannya. Oke? Demikian penjelasan mengenai konsep menjalankan resolusi tahun barumu dengan konsep SMART. Harapannya konten video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment, lalu aktifkan notifikasinya, lalu juga share video ini kepada teman-teman lainnya. Sampai berjumpa dengan Syair Buah Delima Channel dengan konten-konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ciao.